Sehingga lahirlah istilah-istilah yang sudah sangat populer penggunaannya dalam hukum, politik, ekonomi, industri, dan lain sebagainya, seperti Islamisasi, Kristenisasi, nasionalisasi, demokratisasi, radikalisasi, modernisasi, organisasi, legalisasi, formalisasi, zonaisasi, normalisasi, positivisasi, generalisasi, kapitalisasi, sosialisasi, individualisasi, kriminalisasi, dan termasuk pidanaisasi, dan lain sebagainya. Bahwa jaksa penuntut umum menuduh saya sedang mencari panggung dengan menyalahkan sejumlah pihak seperti Menko Polhukam RI, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian. Di sini jaksa penuntut umum sangat picik dan naif dalam membaca persoalan karena penuh dengan buruk sangka. Padahal justru saya dalam pledoi halaman 20-21 sangat memuji sikap Wiranto dan Budi Gunawan serta Tito yang berjiwa besar sehingga mau membuka pintu dialog untuk rekonsiliasi demi persatuan dan kesatuan NKRI. Dan juga saya amat memuji bahwa hasil kesepakatan yang kami capai sangat bagus, serta justru saya menyesalkan kalau kesepakatan yang sudah sangat bagus tersebut akhirnya berantakan hanya karena adanya operasi liar intelijen hitam. Dari sana saya memberi masukan kepada semua pihak, khususnya kepada Wiranto, Budi Gunawan serta Tito, agar waspada adanya operasi liar intelijen hitam yang tidak suka melihat dialog dan rekonsiliasi di antara saya dan rezim penguasa. Majelis Hakim yang mulia, di halaman ini ada yang belum tertulis di dalam duplik. Saya tulis di selembar kertas, saya tanda tangani, ada tambahan. Saya bacakan di lembaran kertas. Halaman 16 nomor 6 tentang dialog dan rekonsiliasi. A. Bahwa dialog antara saya dan kawan-kawan dengan pemerintah Republik Indonesia sudah dibangun sebelum ada pertemuan saya dengan Bapak Budi Gunawan maupun Bapak Tito Karnavian di Saudi. Lalu berlanjut semakin baik setelah ada pertemuan tersebut. B. Tanggal 25 Juni tahun 2017, saya selaku pembina GNPF Ulama, yaitu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Ketika itu saya berada di kota Tarim, negeri Yaman, mengirim delegasi GNPF MUI yang dipimpin oleh Ustadz Bakhtiar Nasir ke Istana Negara di Jakarta bertemu Presiden Jokowi untuk berdialog. GNPF MUI saat ini bernama GNPF Ulama, dipimpin oleh Syekh Yusuf Marta. C. Tanggal 22 April tahun 2018, saya yang juga pembina PA 212, yaitu Persaudaraan Alumni 212. Saat itu saya berada di kota suci Mekah, kembali mengirim delegasi PA 212 dipimpin oleh Ustadz Slamet Ma'arif yang juga didampingi pimpinan GNPF Syekh Yusuf Marta ke Istana Bogor bertemu Presiden Jokowi juga untuk dialog. D. Hasil dialog GNPF maupun PA 212 dengan Presiden Jokowi sangat bagus, namun lagi-lagi tidak terrealisasi karena ada gerakan liar intelijen hitam yang tidak suka ada dialog rekonsiliasi antara ulama dan umaro. Jadi sekali lagi saya ingatkan jaksa penuntut umum, jangan suudzon, jangan berburuk sangka. Kalau saya ceritakan peristiwa ini dalam pledoi maupun duplik, justru mestinya jaksa penuntut umum ikut bersyukur adanya upaya dialog rekonsiliasi antara ulama dan umaro, bukan malah menuduh saya cari panggung. Alhamdulillah, saya sebagai dai dan mubalik selama puluhan tahun sudah punya puluhan ribu panggung dakwah, sehingga tidak perlu cari panggung lagi. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang berakhlak mulia, ketahuilah bahwa buruk sangka itu tidak baik.
bukan bagian dari akhlak yang mulia, bahkan bisa mengantarkan kepada dosa dan fitnah. Nomor 7, majelis hakim yang mulia, bahwa jaksa penuntut umum kembali menyinggung soal oligarki anti Tuhan, sehingga tidak perlu saya jawab lagi karena sudah saya paparkan tadi di atas pada nomor 5. Nomor 8, bahwa jaksa penuntut umum menolak istilah pidanaisasi dan menyebutnya tidak ditemukan dalam khasanah bahasa Indonesia yang baik. Di sini jaksa penuntut umum tidak benar karena imbuhan isasi yang merupakan serapan dari bahasa Inggris sudah diakui sebagai imbuhan dalam bahasa Indonesia, sehingga lahirlah istilah-istilah yang sudah sangat populer penggunaannya dalam hukum, politik, ekonomi, industri, dan lain sebagainya, seperti Islamisasi, Kristenisasi, nasionalisasi, demokratisasi, radikalisasi, modernisasi, organisasi, legalisasi, formalisasi, zonaisasi, normalisasi, positivisasi, generalisasi, kapitalisasi, sosialisasi, individualisasi, kriminalisasi, dan termasuk pidanaisasi dan lain sebagainya. Jaksa penuntut umum sendiri menggunakan istilah dengan imbuhan isasi seperti pada replik halaman 22 saat jaksa penuntut umum mengutip pernyataan BEM Sebogor Raya dengan kalimat hentikanlah kriminalisasi dan seterusnya. Kata kriminalisasi dari kata kriminal yang diberi imbuhan isasi maknanya sama dengan pidanaisasi yang kata jaksa penuntut umum tidak ditemukan dalam khasanah bahasa Indonesia yang baik. Padahal bukan tidak ditemukan, tapi para jaksa penuntut umum memang dangkal penguasaan bahasa Indonesianya dan miskin perbendaharaan kata. Di replik nomor 8 ini juga jaksa penuntut umum mengakui bahwa pelanggaran prokes sesuai Impres nomor 6 tahun 2020 bahwa sanksinya berupa sanksi administrasi bukan sanksi pidana. Tapi anehnya jaksa penuntut umum tetap ngotot bahwa kasus Rumah Sakit Umi adalah kasus pidana bukan kasus proses. Padahal saksi fakta Wali Kota Bogor Bima Arya dan Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustian Syah di bawah sumpah depan persidangan ini mengakui bahwa mereka melaporkan Rumah Sakit Umi terkait urusan prokes bukan urusan pidana. Dan para terdakwa dalam kasus Rumah Sakit Umi yaitu saya dan Habib Hanif Al-Attas serta Dr. Andi Tatat pada awal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik kepolisian hanya soal pelanggaran protokol kesehatan terkait pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984. Namun tiba-tiba saat pemeriksaan sebagai tersangka ada penyelundupan pasal pidana. Ada penyelundupan pasal pidana yaitu pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait dugaan dengan sengaja menyiarkan kebohongan untuk menimbulkan keonaran. Selanjutnya, pasal selundupan inilah yang justru dijadikan dakwaan ke-1, baik yang primer maupun subsidiar dan lebih subsidiar. Bahkan akhirnya justru pasal selundupan inilah yang dimasukkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu pasal 14 ayat 1 nomor 1 tahun Undang-Undang nomor 1. Undang-undangnya belum tertulis.